Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran hanguskan satu buah rumah petak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tinjau lokasi kebakaran dan serahkan bantuan untuk korban kebakaran. Operasi Jaran Intan 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Puluhan barang bukti kendaraan roda 2 dan 4 berhasil diamankan. Terbakarnya satu buah rumah di Desa Tambalangan RT 3 Kecamatan Amuntai Tengah Jumat malam lalu membuat Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara meninjau lokasi kebakaran. Saat di lokasi, Wakil Bupati Heru Setiawan melihat langsung upaya pemadaman yang dilakukan anggota dan relawan Damkar Hulu Sungai Utara. Melihat kejadian ini, Wakil Bupati merasa turut prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa para korban. Kami ulun bersama Mbak Raisa, Mbak Opi, Mbak Raisa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta ulun tadi mendapat kabar bahwa ada kebakaran. Nah, jadi kami segera langsung ke sini melihat kondisi di lapangan. Melihat tadi yang pertama turut prihatin atas kejadian ini. Namun di sisi lain kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman relawan BPK yang sangat sigap melaksanakan pemadaman. Alhamdulillah dalam waktu mungkin gak sampai 1 jam api sudah bisa dikendalikan. Yang mendapatkan musibah bisa sabar dan digantikan dengan kondisi atau dengan kebaikan yang berikutnya, tentu yang lebih baik dari sebelumnya. Api berhasil dikuasai setelah 1 jam dilakukan pemadaman. Dari data anggota Damkar Hulu Sungai Utara, bangunan yang terbakar merupakan milik Mahrita, Wardi, Misra, dan Aziz. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Munawir dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Sahrujani dan Heru Setiawan meninjau sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Desa Tambalangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara Sabtu kemarin. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Sahrujani mengatakan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap warga Tambalangan yang tertimpa musibah. Kami hari ini sungsung datang. Maksud dan tujuan sungsung ini agar melihat apa yang harus dilakukan akibat dari keapian nih. Nah, jadi kami sungsung datang, paling kada menghibur nang kawan-kawan ini dulu secara ini kan artinya kayak itu. Habis itu ada bantuan dari dinas sosial, lawan dinas badan penanggulangan bencana. Paling kada ini untuk penanganan secepatnya. Nah, kami juga ini perhatian juga Pak Dinas Sosial, Kepala BPD bila ada kegiatan yang kayak ini, mohon maaf, kada boleh lagi 2-3 hari hanya ke sini. Jadi kita hari itu misalnya ya pancak kan keapian ini malam, subuh kita harus sudah ke sini sebagai bentuk perhatian dan kita bujur-bujur kepentingan masyarakat yang kita utamakan. Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Heru Setiawan turut prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warga Tambalangan ini. Turut prihatin dengan kejadian kebakaran ini dan benar malam tadi setelah melihat di lapangan kesigapan relawan-relawan dan bujur Pak Bupati tadi ada sekitar 10 meter dari bangunan itu ada hidran yang ulun yakin itu sangat membantu. Terima kasih juga terhadap relawan yang sigap tadi. Pada penyerahan bantuan ini dihadiri Kepala Dinas Sosial Surya Supi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Syamrani, Inspektur Muda Pemadam Kebakaran Hulu Sungai Utara Edi Saputra, aparatur desa dan tokoh masyarakat setempat. Munawir dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
Polres Hulu Sungai Selatan berhasil mengamankan target operasi pelaku kasus penggelapan dan kasus pencurian dalam operasi Jaran Intan 2025. Dari tangan para pelaku dan penadah hasil pengembangan yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan, puluhan barang bukti kendaraan roda 2 dan 4 berhasil diamankan Mapolres setempat. Puluhan kendaraan bermotor yang diamankan tersebut dari hasil pengembangan 5 kasus, 3 kasus penggelapan dengan tersangka I warga Kabupaten Sekadau, FR warga Banjarmasin dan A warga Tamyang Layang. Sementara 2 kasus pencurian dengan tersangka A warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan H warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kapolres Kabupaten Hulu Sungai Selatan AKBP Muhammad Yakin Rusdi mengatakan hasil operasi Jaran Intan 2025 yaitu berhasil mengamankan 1 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2 dari tangan pelaku. Kendaraan roda 4 dengan tersangka I dengan modus operandi menyewa mobil selama 3 hari kemudian menghilang. Hasil Jaran ini ada 1 R4 dan 4 R2, gitu ya Pak Kasareskrim. Terus yang R4 tersangkanya atas nama Iswandi. Boleh kanan semua. 3. Atas nama Iswandi alias Amara, namanya aja udah Amara. Tempat tanggal lahir Nangan, Terabat, tanggal 8 Mei 1992. Itu kejadian pada tanggal 3 Desember 2023 pada pukul 13.50 di Desa Tibung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, datang seorang laki-laki mengaku bernama Saudara Michael Febian. Lalu orang tersebut merental mobil korban selama 3 hari ke depan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 pukul 14 Wita, Saudara Ade mencoba menghubungi Saudara Michael Febian Kamaludin, namun Saudara Michael Febian Kamaludin tidak bisa dihubungi. Jadi modusnya seperti itu Pak, ya, tidak akan berubah. Modusnya rental beberapa hari, terus untuk hari berikutnya padahal sudah habis waktunya menghilang. Kelima tersangka kasus penggelapan dan pencurian ini diancam dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kebakaran hanguskan 1 buah rumah petak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tinjau lokasi kebakaran dan serahkan bantuan untuk korban kebakaran. Operasi Jaran Intan 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, puluhan barang bukti kendaraan roda 2 dan 4 berhasil diamankan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, PT Antang Gunung Meratus menyalurkan 11.569 paket sembako kepada warga di 39 desa yang berada di wilayah Ring 1 Kabupaten Tapin, Selasa kemarin. Penyerahan secara simbolis berlangsung di kantor Desa Tanduy, Kecamatan Tapin Selatan, yang langsung diterima oleh jajaran pemerintah Desa Tanduy untuk diteruskan kepada warga desa setempat. Corporate Social Responsibility CSR PT AGM Syamsul Bahri menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, terutama menjelang Lebaran yang di mana kebutuhan pokok rata-rata harganya naik menjelang hari-hari besar keagamaan.
Setiap paket sembako berisi bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjelang Lebaran. Di kesempatan lain, silaturahmi yang dijalin manajemen PT Antang Gunung Meratus dengan wartawan terutama yang bertugas di wilayah Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, penuh dengan keakraban. Hal itu terlihat dari acara buka puasa bersama perwakilan PT AGM dengan kalangan media yang tergabung dalam forum jurnalis Banjar dan wartawan Banjarbaru di Karangintan, Kabupaten Banjar pekan lalu. Government Relation Section Head PT Antang Gunung Meratus Ahmad Syahdeni mengatakan, buka puasa bersama yang merupakan agenda tahunan ini adalah salah satu bentuk kepedulian dengan jurnalis. Menurut Denny, meskipun wilayah pertambangan perusahaan tidak berada di Kabupaten Banjar, tetapi silaturahmi dan keakraban dengan wartawan terus terjalin melalui berbagai kegiatan positif. Denny menekankan hubungan yang telah terjalin dengan baik diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga kerjasama dan silaturahmi makin erat terjalin antara kedua belah pihak. Tim Liputan Kalsel Pos TV melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan menunjukkan komitmennya dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah dengan menyalurkan zakat yang dikumpulkan dari pejabat dan pegawai melalui Basnas Kabupaten Balangan. Penyerahan yang dilaksanakan hari Rabu lalu sebagai upaya dari BPBD Kabupaten Balangan untuk memastikan zakat tersalurkan dengan baik dan sesuai sasaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan Rahmi mengatakan bahwa penyerahan zakat fitrah melalui Basnas diharapkan dapat menginspirasi satuan kerja perangkat daerah SKPD lain untuk turut menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Menurutnya dengan penyaluran yang terkoordinasi, zakat yang terkumpul bisa didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Selain melayani penyaluran zakat secara langsung di kantor Basnas yang berlokasi di samping kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Basnas juga menyediakan layanan penjemputan bagi SKPD atau masyarakat yang ingin menyalurkan zakat tanpa harus datang ke kantor. Basnas memiliki peran sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat sesuai dengan peraturan pemerintah. Rahmi menyebut, melalui proses yang transparan dan terorganisir, penyaluran zakat fitrah ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan membawa berkah dan juga amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan ditunaikannya zakat fitrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa diikuti ataupun dilaksanakan di tempat lain ataupun di SKPD lainnya yang ingin melaksanakan penyerahan zakat fitrahnya melalui Basnas dapat dilayani baik di kantor Basnas maupun didatangi atau di tempat SKPD-nya masing-masing. Silakan bagi yang berkeinginan menyerahkan zakat fitrahnya bisa berkoordinasi dan mengontak pengurus Basnas Kabupaten Balangan yang kantornya bersebelahan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan atau bertetangga dengan BPBD Kabupaten Balangan. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kebakaran hanguskan satu buah rumah petak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tinjau lokasi kebakaran dan serahkan bantuan untuk korban kebakaran. Operasi Jaran Intan 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Puluhan barang bukti kendaraan roda 2 dan 4 berhasil diamankan.
Dalam rangka memperkuat kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan menyerahkan paket Ramadan berbagi bahagia kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Balangan Selasa lalu. Program paket Ramadan berbagi bahagia ini merupakan inisiatif Basnas untuk menyalurkan bantuan sembako senilai Rp200.000 kepada masyarakat kurang mampu. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menyampaikan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Sekretaris Daerah untuk mendukung kegiatan sosial di bulan Ramadan. Ia menjelaskan bahwa Basnas menargetkan sebanyak 1.000 paket untuk diberikan kepada kaum duafa di berbagai wilayah Kabupaten Balangan, dan BPBD turut berkontribusi dalam mengumpulkan bantuan tersebut. Kami BPBD Kabupaten Balangan menindaklanjuti dari himbauan Sekretaris Daerah terkait dengan dukungan terhadap penyelenggaraan program Basnas, yaitu Ramadan berbagi bahagia, dengan menyediakan paket Ramadan untuk kaum duafa. Dalam program Basnas tersebut ditargetkan ada 1.000 paket untuk duafa. Alhamdulillah BPBD dapat menghimpun paket terhadap duafa yang kami sampaikan langsung ke kantor Basnas pada hari Selasa kemarin, dan alhamdulillah diterima langsung oleh pengurus dan juga Ketua Basnas Abuya Habib Ahmad Asagab, di mana beliau menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari BPBD Kabupaten Balangan, yang mana bentuk partisipasi dari BPBD itu adalah melibatkan partisipasi dari seluruh pejabat dan pegawai dari pimpinan sampai staf. BPBD Kabupaten Balangan berharap bantuan yang diberikan dapat membantu kaum duafa dan memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan, serta memberikan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sosial ini. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi.
serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kebakaran hanguskan satu buah rumah petak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara tinjau lokasi kebakaran dan serahkan bantuan untuk korban kebakaran. Operasi Jaran Intan 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Puluhan barang bukti kendaraan roda 2 dan 4 berhasil diamankan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di halaman Siring Laut Kabupaten Kota Baru Rabu kemarin. Bupati Kabupaten Kota Baru yang diwakili PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Eka Saprudin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pasar murah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang Lebaran. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dan membeli seperlunya sesuai dengan yang diperlukan dalam sehari-hari. Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Baru Murdianto menjelaskan pasar murah merupakan kegiatan TPID Kabupaten Kota Baru dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok jelang Lebaran. Sebelumnya, TPID Kabupaten Kota Baru juga telah melaksanakan pasar murah di beberapa kecamatan secara maraton di bulan Ramadan. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.